Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan model dengan variabel beda kala atau language variable dan spesifikasi model. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Syahputra, NPM E1D019-091 sebagai praktikan ekonomi Trika, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi agribisnis. Nah, di sini mungkin tadi sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan model dengan variabel beda kala atau language variable dan spesifikasi model. Oke, baik, kita lanjutkan. Mungkin kawan-kawan sudah bisa lihat pada layar bab 1 pendahuluan. Nah, di sini PPT-nya sudah saya buat. Yang pertama, latar belakang setelah pendahuluan. Signifikasi. Peran sektor pertanian ini membuat perumusan. Oke, mohon maaf ya. Artinya wajah saya sedikit menghalangi di sini ya. Nggak bisa di-share. Perumusan kebijakan pada sektor pertanian tidak boleh dilakukan secara parsial dan terburu-buru. Penelitian yang terus berkelanjutan sangat diperlukan untuk menangkap perubahan karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi sektor ini. Sektor pertanian akan difokuskan pada sektor pangan, yaitu ketersediaan padi sebagai bahan dasar beras. Beras mendominasi konsumsi komoditi pangan di Indonesia, yaitu sebesar 139,15 kg per kapita per tahun, atau sama dengan 96% dari total konsumsi masyarakat Indonesia. Kebutuhan pangan merupakan basic needs bagi setiap orang. Berkelangsungan hidup dan tingkat kesejahteraan suatu negara salah satunya tercermin dari kemampuan negara tersebut menyediakan komoditi pangan yang terjangkau bagi rakyatnya. Baik dari segi kuantitas maupun stabilitas, harganya, ketersediaan kuantitas dan kestabilan harga beras didekati pada proses produksi dan fasilitas yang diberikan kepada 90 juta petani yang akan memberikan dampak besar bagi penawaran komoditi pangan ini. Kondisi mendesak ini sudah seharusnya diprioritaskan secara serius penanganannya demi menghindari krisis multidimensi, baik pada konteks nasional maupun global. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan masing-masing negara dan bantuan luar negeri dari lembaga internasional. Namun demi kemandirian, kebijakan yang paling baik dilakukan adalah kebijakan yang berpihak dari karakteristik struktur produksi masing-masing negara dengan fokuskan pada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dari penawaran komoditi pangan, terutama padi sebagai bahan baku beras. Nah, sini kita lanjutkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah suku bunga deposito berpengaruh terhadap permintaan uang kuasi di Indonesia? Apakah suku bunga PDB inflasi secara bersama berpengaruh terhadap kasus kausi Indonesia? Kemudian apakah PDB berpengaruh terhadap permintaan uang kausi Indonesia? Kemudian yang selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui pengaruh suku bunga deposito terhadap permintaan uang kuasi di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh PDB per kapita terhadap permintaan uang kausi di Indonesia, untuk mempengaruhi inflasi terhadap permintaan uang kausi di Indonesia, untuk mempengaruhi suku bunga PDB inflasi terhadap permintaan uang kausi di Indonesia. Dan yang selanjutnya, metode penelitian data runtun waktu atau time series. Nah, secara sistematis sudah bisa dilihat. Kemudian pada bab 3 pembahasannya, nilai R-square dari hasil analisis yang dilakukan dengan model double log heteroskediasitas atau autokorelasi. Ketiga model ini menghasilkan nilai R-square yang sama. Nilai R-square mendekati 1 yaitu 0,9504. Artinya model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 95,04%. Sisanya 4,96% dipengaruhi oleh variabel lain yang dimasukkan dalam model. Kemudian uji heteroskedastisitas. Kemudian ada uji autokorelasi, pengaruh masing-masing variabel bebas. Variabelnya kawan-kawan bisa lihat, kayak saya ulangi, dari
dari uji heteroskedasitas, kemudian auto korelasi, pengaruh masing-masing variabel bebas dan variabelnya. Nah, mungkin pada video kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan sehat selalu, semoga kawan-kawan rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah. Saya Ridwan Syahputra, praktikan ekonomi Trika, pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.